Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nisa di podcast Sahabat Merit. Nah, apa kabar nih pendengar setiap podcast Sahabat Merin? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, di musim pandemi seperti ini, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker dimanapun dan kapanpun. Nah, pada hari yang cerah ini, saya nggak sendirian loh. Di podcast kali ini, kita kedatangan tamu. Yang langsung saja kita sapa. Halo Bang Melki. Halo, Nah, gimana nih Bang kabarnya sekarang? untuk kabar ya puji Tuhan luar biasa, sehat dan dilancarkan lah dalam segala aktivitas di akhir tahun. Alhamdulillah ya Bang ya. Jadi mungkin boleh nih Bang Abang perkenalan dulu secara singkat. Lalu boleh nih kasih tahu kita gimana sih kesibukan Abang sekarang nih, lagi sibuk ngapain aja? Oke, untuk nama, perkenalkan teman-teman, nama saya Ferdinandus Melki, mahasiswa Ilmu Kelautan 2018. Saya berasal dari Kabupaten Sambas, tepatnya di perbatasan Kecamatan Sajingan Besar. Nah, untuk kesibukan saat ini, karena kebetulan udah semester 7, baru tadi juga selesai melaksanakan seminar KP dan udah lancar, tinggal revisi lagi. Kemudian mungkin di akhir semester ini tidak banyak sih yang dikerjakan di semester 7, hanya sibuk KP dan mungkin tinggal fokus yang namanya bahas hasil skripsi lagi. Jadi masih skripsian abangnya. Oke. Semoga dilancarkan ya Bang ya sampai ke skripsi nanti. Amin. Oke, nah Bang, untuk tema kita hari ini kan tentang ini ya Bang, penemuan penyu belimbing di Pantai Paloh. Boleh nggak sih Bang diceritain gimana pengalaman Abang selama berada di sana? Oke, kalau ditanyakan tentang pengalaman, mungkin saya bersama 6 orang rekan saya, ada Silvanus Kalpin, kemudian Muhammad Helmi Padika, Bayu Ramadan, Nabila Balta Balkista, kemudian Dian Pika dan Siti Hartati, merupakan orang-orang yang mungkin luar biasa bagi pengalaman kami, karena sepanjang kami KP, kamilah orang yang bisa bertemu dengan penyu belimbing. Jadi tidak semua orang bisa berkesempatan bertemu. Nah, kalau ditanya tentang kesan, sebetulnya saya adalah orang yang istilahnya bukan bertemu secara langsung, tapi ada orang yang saat itu monitoring, yaitu mereka Kalpin, kemudian Bayu, Dian, kemudian ada si Siti Hartati dan Nabila. Sementara saya bersama dengan Helmi saat itu sedang berada di pos ataupun sedang berada di camp, tapi kami bisa bertemu dengan penyu tersebut akibat mereka hubungi gitu. Jadi teman-teman dengan sigap menghubungi, ini momen langka nih. Jadi mereka dengan sigapnya, mereka pengalaman ini tidak hanya kami berlima yang merasakan, tapi kami 7 orang harus merasakan, termasuk enumerator di sana ada Pak Ndah. Kemudian kalau pengalaman pertama kali, ya tentu ya kami selama di Paloh itu, di Paloh secara umum paling banyak didominasi oleh penyu hijau. Artinya ketika kami bertemu dengan penyu belimbing, ini kaget dan takut juga. Saya secara pribadi pikir ini monster atau apa gitu. Suaranya saja udah beda sekali gitu. Dari ukuran jejak, lebar daripada jejak tersebut kami ukur sekitar 1,94 meter. Nah, jadi 2 kali lebih besar dari jejak penyu hijau. Nah, di situ semakin bertanya, ini monster atau apa gitu. Nggak mungkin penyu sebesar ini gitu kan. Nah, kalau di analogian ya mungkin jejaknya hampir kayak lebar pintu gitu lah. Nah, itu kaget juga. Nah, jadi teman-teman, kesan bertemu dengan penyu belimbing merupakan kesan yang paling menyenangkan selama kami KP di Paloh, karena 2 momen yang membuat kami terharu, yaitu pertama saat penyelamatan penyu hijau di minggu pertama, dan di minggu kedua kami ditemukan dengan penyu belimbing. Itu mungkin cerita dari saya. Oke, nah jadi dari tadi pengalaman Abang ya, terus tadi kan dari teman-teman Abang, sebenarnya Abang tidak berada di situ gitu kan, tapi karena dihubungi terus jadi bisa nih menyaksikan itu. Nah, untuk ini kan ada informasi-informasi Abang ya seputar setelah ditemukannya penyu belimbing ini, yang katanya terakhir itu 13 tahun yang lalu ya Bang. Nah, itu menurut Abang gimana sih? Ya, betul. Jadi teman-teman, banyak sebetulnya informasi yang mengatakan memang benarkah 13 tahun yang lalu penyu belimbing itu ditemukan di Paloh. Nah, saya mencoba meluruskan apa yang disampaikan oleh Bang Hendro selaku koordinator WWF Kalbar, bahwasanya penyu belimbing itu
sudah pernah ditemukan dalam waktu dekat, tapi kondisinya mati semua, bukan yang hidup. Nah, yang kami temukan kemarin adalah penyu betul, yang penyu belimbing yang betul sedang mencari lokasi untuk bertelur, dan pada akhirnya kembali lagi ke lautan, mungkin karena tidak cocok atau apa. Nah, yang pasti pada tahun 2011, tepatnya 7 Maret di pantai Paloh sekitar daerah Sebubus, itu ditemukan penyu belimbing itu mati juga. Kemudian di tanggal 8 Maret 2013 itu tertangkap jaring nelayan ataupun pukat. Lebih umumnya kalau dalam kelautan itu bycatch. Nah, itu ditemukan dalam kondisi mati juga. Dan yang terbaru kemarin 31 Maret 2021 ditemukan juga oleh nelayan yang tersangkut di jaring. Artinya yang ditemukan hidup dan mencari lokasi untuk bertelur itu yang terakhir kemarin pada 15 September 2021 saat kami kerja praktek di Desa Sebubus ataupun wilayah Paloh. Begitu. Jadi 13 tahun itu untuk pendaratan mungkin Bang ya? Ya, tapi betul. untuk ditemukannya mungkin sebelum dalam jangka 13 tahun ini pun sudah ada segitu ya Bang ya? Iya, sudah ada. Kayak tapi dalam keadaan mati nih gitu ya Bang? Iya. Terus di 13 tahun ini ditemukan lagi dalam keadaan hidup dan melakukan pendaratan ya mungkin untuk survei bertelur gitu kali Bang ya? Iya, betul. Oke, nah Bang, jadi dari cerita-cerita Abang tadi ya, itu kan gimana momennya Abang ketemu dengan penemuan inilah, beruntung sekali sih Bang ya. Iya, betul. Sangat senang juga sih. Sangat senang pastinya kan juga sama teman-teman gitu. Oh ya, mungkin bisa nggak Bang diceritain, kan kemarin ketemu nih, nggak mungkin cuma ketemu doang ya kan Bang, mungkin Iya. diukur juga. Nah itu dengan ukuran berapa tadi Bang? Kalau ukurannya ya lebar ini lengkung karapasnya itu 1,74 1,74. ya meter itu. Jadi kemudian lebar lengkung itu 114 cm, kemudian lebar jejaknya ataupun bekas apa sih namanya? Apa tuh? Kalau di pasir itu kan ada bekas naiknya. iya. Nah, pokoknya jejaknya lah. Iya, jejaknya. Jejaknya itu kami ukur 194 cm, artinya hampir 2 meteran lah gitu. Itu pengalamannya ya itu tadi, kaget dan panik juga dikira monster, rupanya betul-betul penyu. Nah, gitu. Oh iya. Jadi kalau nggak salah nih penyu ini kan termasuk yang sensitif ya Bang terhadap cahaya gitu kan ya? Ya, betul. Itu betul nggak sih Bang? Kalau bicara penyu, sebetulnya semua penyu itu sensitif. Oh, iya. Lebih lagi kalau nggak salah penyu lekang, penyu sisik. Jadi dia lihat posisi kita dari jauh, bahkan penyu ini lihat cahaya rokok aja, kita ngerokok itu dia udah tahu, nggak bisa dia. Pasti kembali lagi penyu hijau aja seperti itu. Jadi apalagi ceritanya ya kembali ke konteks ya penyu belimbing. Teman saya ada yang ini kan istilahnya saat kami datang bersama Helmi dijemput oleh si Kalpin, sementara si Bayu Ramadan itu jaga pos. Artinya kami ketika dipanggil itu nggak boleh ada yang ngidupin senter gitu. Dari jauh si Bayu dengan si Nabila udah ngasih kode, jangan sampai ada ini gitu kan, ada cahaya gitu, udah di steril. Jadi radius 100 meter dari jejak itu kami udah disterilkan semua cahaya. Nah, kenapa pencahayaan ini begitu berdampak pada si penyu? Jadi penyu ini sensitif dengan cahaya karena dia pikir itu suatu ancaman. Jadi kalau misalnya udah ngelihat cahaya, maka secara otomatis, secara insting atau alamiah dia akan kembali ke laut. Nah, kalau misalnya udah kembali ke laut, berarti dia ngerasa wilayah tersebut udah tidak cocok untuk dijadikan tempat peneluran. Maka ketika sudah tidak cocok dijadikan tempat bertelur, kita pastikan penyu di Paloh itu tidak akan naik lagi. Makanya ketika kita ingin menjadikan penyu itu sebagai ikon di Kalbar, tetap melestarikan penyu Paloh, maka sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Salah satunya adalah yang paling umum yang bisa kita kerjakan sebagai seorang akademisi. Yang pertama, kita mensosialisasikan kepada warga. Kita mensosialisasikan tidak harus turun ke lapangan, teman-teman. Kita dengan cara kita, yaitu dengan media sosial kita masing-masing, mari kita mengkampanyekan. Ada istilahnya kampanye menjaga penyu, menjaga alam, menjaga kehidupan. Artinya kita menjaga penyu, menjaga alam. Nah,
kita berkampanye di media sosial kita masing-masing itu dampaknya luas sekali. Nah, ketika itu sampai pada wisatawan ataupun warga ataupun masyarakat yang mungkin kurang memahami tentang betapa pentingnya dan betapa sensitifnya penyu, akan tersadarkan, oh misalnya saya buat postingan tentang penyu itu sensitif terhadap cahaya. Jadi warga itu ketika melihat postingan saya, nanti dengan sendirinya mereka mensosialisasikan juga. Saya kemarin melihat postingan Melki misalnya, penemu penyu ataupun kemarin bertemu dengan penyu belimbing, mengatakan bahwa penyu itu sensitif sekali terhadap cahaya. Jadi dengan mereka melihat postingan tersebut, postingan kita semua, mereka sadar. Ya, walaupun tidak secara langsung, tapi ini akan berdampak juga. Itu, jadi kita kampanyekan yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai akademisi kita wajib untuk menjaga lingkungan. Nah, tadi dikatakan di awal bahwasanya penyu itu sensitif sekali terhadap cahaya. Kemudian yang kedua juga sensitif terhadap yang namanya sampah. Sampah plastik, apapun itu, apakah botol, kantong atau apa. Jadi penyu juga tidak bisa bertelur ketika situasinya kotor. Ya, kita manusia saja akan sangat susah untuk beraktivitas ataupun tidak akan tenang kalau misalnya di sekitar kita banyak sampah. Begitu juga dengan hewan. Jadi kalau misalnya kita udah tahu penyu itu sensitif terhadap sampah ataupun apapun itu yang bisa mengganggu, maka kita minimalisir. Apa contoh sederhananya kita? Yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Ya mungkin itu umum. Tapi kalau dari saya secara pribadi, ketika kita membeli minuman botol ataupun botol yang sekali minum langsung buang, ya bisa kita lakukan dengan penyederhanaan. Misalnya botol yang awalnya utuh kita kecilkan gitu atau kita ronyokkan. Artinya dari botol itu kan udah mengurangi ini istilahnya tempat sampah yang bisa meminimalisir. Akhirnya kalau kita ronyokkan, nanti petugas sampah juga bisa membakarnya dengan baik. Lalu yang kedua, hilangkan budaya yang namanya membuang sampah sembarangan. Terlebih habis minum itu kan ada istilahnya, mahasiswa nih biasa kalau minum ataupun siapapun itu kalau dalam rapat, apalagi aqua gelas itu nggak habis diminum, buang di tong sampah. Nah itu kan menghambat petugas kebersihan ataupun petugas yang membakar sampah tersebut. Akhirnya sampah tidak bisa terurai. Nah lama kelamaan nanti numpuk, jadi sampah itu juga nanti akan kembali ke laut. Kemudian yang ketiga yang mungkin bisa sampaikan adalah teman-teman, terutama anak kelautan ya, kami mengajak teman-teman yang mau magang di Paloh ataupun mau KP di Paloh, kita punya akses yang luar biasa. Kita punya akses dengan Bang Hendro, kita punya akses dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, kita punya akses dengan enumerator di sana yaitu Bang Jul dengan Pak Andah. Kemudian kita juga punya akses yaitu dengan dosen kita sendiri Bu Ika, kebetulan beliau juga penyusun kawasan konservasi tersebut bersama dengan senior 2014 kalau tidak salah saya mereka Bang Ricci. Mereka yang bertugas melakukan pemetaan ataupun pengelolaan kawasan tersebut. Jadi teman-teman kelautan 2019, 2020 dan nantinya 2021 ke depan yang punya ketertarikan mau KP di Paloh, mau magang di Paloh, ya semoga teman-teman bisa mengikuti prosedur yang ada. Tentunya tidak lain tidak bukan ialah pertama menambah pengalaman, kedua kita belajar bagaimana melestarikan penyu. Jadi dengan adanya partisipasi dan kontribusi teman-teman yang magang atau KP di sana, otomatis enumerator yang hanya 2 orang untuk mengawasi wilayah kerja 63 km pantai peneluran penyu terpanjang di Indonesia, menurut saya tidak logis itu. Hanya 2 orang untuk mengawasi 63 km. Dengan hadirnya teman-teman magang di sana, dengan hadirnya teman-teman KP di sana atau kerja praktek, itu akan sangat membantu terutama dalam hal pengawasan atau monitoring. Jadi kapan lagi kita mau menjaga penyu? Siapa lagi akan menjaga penyu kalau tidak sekarang dan kalau bukan kita semua? Jadi teman-teman, sekali lagi mari kita kampanyekan menjaga penyu, menjaga alam, menjaga kehidupan. Jadi tadi sudah dijelaskan ya teman-teman sama Bang Melki tentang bagaimana gitu kan, tentang tadi yang penyunya juga sensitif terhadap cahaya. Jadi kita selaku mahasiswa juga, kita juga dapat membantu bagaimana agar kelestarian tersebut dapat terjaga. Nah yang pertama dengan mensosialisasikan kepada warga, itu nggak harus turun ke lapangan kan ya Bang tadi ya, betul. Bisa lewat sosial media, itu kan juga bisa membantu nih ikut menyebarkan informasi terkait penyu ini.
apa saja yang tidak bisa atau apa saja yang membuat penyu ini merasa terancam, sehingga ketika kita bertemu dengan penyu diharapkan kita sudah tahu nih bagaimana penyu itu mengapa dia bisa terancam. Jadi kita juga dapat menjaga nih kenyamanan dari penyu tersebut. Yang kedua, kita bisa menjaga lingkungan gitu dengan membuang sampah pada tempatnya, karena selain penyu itu sensitif terhadap cahaya, penyu juga merupakan makhluk yang sensitif dengan sampah, karena ketika dia tidak nyaman dengan lingkungannya, dia juga tidak nyaman untuk bertelur di situ gitu, karena dia kan perlu tempat yang nyaman juga. Betul enggak, Bang? Betul. Betul sekali ya, Bang ya. Oke, nah Bang, untuk yang terakhir mungkin nih, ada nggak sih Bang pesan dan kesannya dari Abang untuk memotivasi para pendengar podcast ini terkait betapa pentingnya menjaga kelestarian hewan langka, terutama penyu belimbing ini? Oke, kalau saya, pesan kami, pesan Pak Endah, pesan Bang Hendro, pesan Bang Jul, dan pesan semua pencinta penyu, tindakan kecil yang bisa kita berikan untuk menjaga penyu adalah dengan menjaga lingkungan. Apa tadi? Seperti yang saya katakan, ketika Anda minum dari kemasan botol plastik, maka buanglah botol itu pada tempatnya agar nanti petugas kebersihan bisa membakar ataupun menyesuaikan kondisi botolnya sehingga tidak sampai ke laut. Kemudian ketika Anda udah mulai berhenti menggunakan minuman sekali pakai, maka beralihlah pada minuman yang bisa digunakan ataupun isi ulang kayak tumbler gitu. Jadi kita dukung gerakan penggunaan botol yang apa sih namanya? Soalnya beli lagi. Ya, jadi gunakanlah botol minum yang ramah lingkungan. Nah, contohnya tumbler, kayak mahasiswa sekarang kan, bahkan juga dosen-dosen di kelautan itu sering menggunakan botol tumbler, apakah Tupperware kah apa jenisnya, yang artinya itu bisa kita pakai untuk besok dan seterusnya, yang fungsinya adalah untuk mengurangi penggunaan botol plastik. Jadi teman-teman, cara sederhana kita mencintai penyu ataupun menjaga penyu atau menjaga alam adalah dengan mengurangi penggunaan botol plastik. Ya, gunakanlah botol yang ramah lingkungan. Artinya botol yang untuk isi ulang. Itu cara paling kecil yang bisa kita gunakan. Begitu. Oke, nah teman-teman, sudah sangat jelas ya dari Bang Melki tadi bagaimana cara-cara kita. Sebenarnya tidak susah ya Bang ya, cuma hanya dengan ya cukuplah kita mensosialisasikan kepada warga lewat sosial media juga sekarang sudah sangat mudah gitu kan. Terus menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah itu sebenarnya hal yang kecil tapi memang terkadang sulit banget gitu ya buat dilakuin. Ya, dampaknya luar biasa sekali sebenarnya kalau buang sampah ini. Nanti kan akan kembali ke laut juga kan. Iya. Dan itu pastinya akan sangat merugikan gitu kan Bang. Terus nah untuk mengurangi sampah tersebut banyak banget cara yang dapat kita lakukan. Nah, salah satunya dengan menggunakan botol minum yang ramah lingkungan, yaitu yang dapat dipakai terus-menerus gitu. Jadi tidak menggunakan minuman yang kemasan sekali pakai karena memang sampahnya itu susah banget buat diolah lagi gitu. Jadi kalau kita menggunakan botol seperti tumbler, nah gitu kan besok-besok masih bisa digunain sehingga itu akan sangat meminimalisir penggunaan sampah dan sangat membantu lingkungan. Oke, nah terima kasih buat Bang Melki. Mungkin ini udah sampai di penghujung podcast kita. Terima kasih udah sharing-sharing pengalamannya kepada para pendengar. Semoga teman-teman dapat termotivasi juga untuk selalu menjaga kelestarian hewan langka, terutama penyu ini. Dan semoga dapat memberi wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Anissa Baria, pamit undur diri. See you next